Nah, saat ini bersama saya sudah ada salah satu purnawirawan dari TNI AD, yaitu ada Bapak Herman Effendi STMM. Beliau dulu sebelum menjadi purnawirawan, terakhir adalah Kopral 1 yang bertugas di daerah Jambi. Nah, saat ini beliau ternyata menjadi wakil rakyat di tanah kelahirannya di Merangin Jambi, yaitu menjadi anggota DPRD. Saya sudah bersama dengan Pak Herman. Apa kabar Pak Herman? Baik, selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Herman. Mungkin bisa diceritakan kenapa dari sekian banyak mungkin option setelah pensiun memilih untuk menjadi wakil rakyat. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup luar biasa ya Pak ya, seorang Kopral 1 bisa menjadi anggota DPRD Pak. Baik, perjalanan hidup seseorang itu Allah yang menentukannya. Artinya ketika kita punya niat, Allah yang meridhoinya. Kami Herman Effendi STMM, Ketua DPRD Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada kesempatan yang baik ini tentu ada kebanggaan tersendiri bagi kami. Kami diundang secara khusus oleh panitia hari jadinya PPAD ke-19 yang ada di Stul Center ini. Tentulah pada kesempatan ini kami juga apa yang ditanyakan oleh Mbak tadi, artinya sedikit kami menceritakan kepada teman-teman saya satu perjuangan, tentunya keluarga besar PPAD tentunya. Bagaimana ketika saya berjuang untuk meraih sebuah kesuksesan ketika saya mengajukan purna tugas di TNI AD pada tahun 2017. Alhamdulillah wa syukurillah pada tahun 2019 kami melakukan niat kami untuk beralih tugas dari seorang prajurit aktif dan menjadi purna tugas, dan kami hijrah di dunia politik, Mbak. Apa sih yang membuat Bapak percaya diri untuk menjadi seorang anggota ataupun menjadi seorang ketua DPRD Merangin Jambi, Pak? Orang kan menyangka kalau jabatan setinggi seperti itu, oh biasanya nih pasti perwira tinggi ini. Bapak bukan perwira tinggi tapi bisa mendapati jabatan itu, bisa menjadi posisi itu. Baik, Alhamdulillah Mbak. Makanya Allah itu maha mengetahui, maha adil. Ketika saya mungkin punya cita-cita, Allah ridhoi. Ketika saya berjuang untuk memberikan kapasitas bahwa saya layak untuk saya jualkan di tengah-tengah masyarakat. Tentulah kesempatan yang baik. Pada tahun 2019 kami selaku mantan prajurit, yaitu apa yang kami bawa di tengah-tengah masyarakat, bahwa kami mempunyai ilmu yang sangat banyak di dunia keprajuritan kami ketika kami menjadi aktif di prajurit. Nah, ilmu ini kami terakhir dinas di Kodim 0420 Sarko, yang mana Kodim 0420 Sarko ini ada di dalam jajaran Korem 042 Garuda Putih Provinsi Jambi. Nah, ketika kami bertugas di TNI AD di teritorial Kodim, bahwa kami mendapatkan ilmu-ilmu semacam ilmu teritorial, ilmu Komsos. Komsos ini ilmu komunikasi terhadap masyarakat. Nah, inilah andalan kami, Mbak. Andalan yang membuat kami percaya diri ketika kami mengajukan purna tugas, dan ilmu inilah yang kami andalkan di tengah-tengah masyarakat tentunya. Jadi sebetulnya anggota prajurit TNI Angkatan Darat itu punya modal besar untuk mengabdi ke masyarakat meskipun sudah pensiun, untuk menjadi wakil rakyat, punya modal ilmu teritorial, punya ilmu modal bersosialisasi yang baik ya Pak ya. Jadi memang harus dirangkai yang namanya konektivitas dengan masyarakat di sana sejak bertugas ya Pak ya? Iya. Nah Pak, boleh dong dikasih tips, sebetulnya kalau ingin menjadi wakil rakyat dari seorang prajurit itu butuh waktu berapa lama untuk mencapai ke sana? Apa saja persiapannya? Pasti nggak boleh lagi aktif di prajurit dong ya. Betul. Berapa tahun menjelang ini harus mulai ambil ancer-ancer? Jadi begini, ini pengalaman ya. Ini sedikit cerita pengalaman di channel TV YouTube PPAD. Artinya kami menceritakan ini untuk membangkit gairah-gairah kepada para senior, para sahabat, para saudara saya yang keluarga besar PPAD tentunya. Artinya kita jangan patah semangat ketika kita purna tugas. Purna tugas tetap kita semangat untuk memperjuangkan kembali apa yang harus bisa kita buat untuk negeri ini, khususnya Republik Indonesia dan juga daerah-daerah kita di mana tempat kita berada tentunya. Nah, pada kesempatan ini bahwa perjuangan ini harus kita buat narasinya, pemetaannya, tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang, Mbak. Tidak bisa waktu sekejap, artinya kita melompat ke dunia yang mungkin dunia politik, tentulah dunia bagaimana kita merebut hati rakyat. Nah, mendekati partai politik juga ya. Mendekati partai politik juga. Artinya Mbak, bagaimana cara kita step by step
memulai narasi itu ketika kita memang sudah mengharapkan di depan mata ini purna tugas bahwa yang perlu kita perhatikan kalau kita melirik ke dunia politik seperti yang saya alami, yang bagaimana perjalanan hidup saya untuk meniti karir di dunia politik, tentunya kita dekatin partai politik dulu, Mbak. Nah, ketika kita sudah mendapat partai politik, tentulah komunikasi terhadap masyarakat ini yang lebih penting sekali. Artinya kita tidak perlu menunggu partai politik ada di depan kita. Sebelum partai politik ada juga kita sudah harus berbuat di tengah-tengah masyarakat. Apa yang harus kita perbuat? Makanya yang saya bicarakan awal tadi bahwa kesempatan seorang prajurit TNI Angkatan Darat semasa purna tugasnya mampu untuk merebut hati rakyat karena ilmunya yang luar biasa. Yang tidak ada pada diri masyarakat sipil biasanya gitu loh, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Effendi atas waktunya sudah bersedia berbagi cerita, berbagi ilmu juga, dan tentu sebuah kisah yang inspiratif bagi para senior-senior purnawirawan ataupun juga nanti calon purnawirawan yang mungkin beberapa tahun lagi akan menjadi purnawirawan. Tentunya ini diharapkan bisa memberikan inspirasi sehingga nanti kemudian setelah menjadi purnawirawan tetap bisa terus berkarya dan membangun negeri dengan pilihannya masing-masing. Mau jadi wakil rakyat? Boleh. Mau jadi pengusaha? Juga boleh. Demikian perbincangan kita. Terima kasih. Selamat siang.